Pada kesempatan ini saya akan memimpin katekese dengan tema tubuh sebagai kenisa bagi Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini kita diajak untuk kembali merenungkan betapa berharganya tubuh kita, hidup kita di dunia dengan menikmati anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita, seraya kita mempersembahkan hati yang tulus dan ikhlas kepada Tuhan agar tubuh kita layak menjadi kenisah bagi Allah. Marilah kita memulai katekesi kita ini dengan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, syukur dan terima kasih atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami dari waktu ke waktu, sehingga pada kesempatan ini kami dapat melaksanakan pendalaman iman tentang tubuh sebagai kenisah bagi Allah. Kami mohon tuntunan-Mu agar kami mampu melaksanakan katekese ini dengan baik, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membaca teks kitab suci yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 41 sampai ayat 43. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duri. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya." Ulang. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membacakan teks kitab suci yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser,
yaitu satu duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan yang telah dibacakan, saya mengajak saudari sekalian untuk membagikan ayat-ayat kitab suci yang terkesan di kolom komentar. Saudara-saudari sekalian, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita mengungkapkan iman dan kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah di surga. Saudara-saudari sekalian, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah di surga. Bagi perdamaian dunia, ya Bapa, curahkanlah rahmat cinta kasih-Mu kepada seluruh umat manusia yang berada di dunia ini, sehingga semua umat-Mu Kau mampukan untuk saling mengasihi dan hidup berdamai dalam kasih yang sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, ya Bapa, semoga Engkau selalu melimpahkan rahmat dan pengampunan-Mu kepada saudara-saudari kami yang ingin mengakhiri hidup mereka sendiri dengan cara yang tidak tepat, dan sadarkanlah mereka sehingga mereka mampu menyelesaikan setiap permasalahan hidup dengan mengandalkan Engkau sebagai sumber kehidupan sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, berkatilah kami semua yang telah melakukan pendalaman iman ini. Semoga kami mampu menyelesaikan setiap persoalan hidup sehari-hari kami dengan senantiasa mendengarkan bisikan dari-Mu di dalam hati nurani kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami, marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, di dalam tubuh kami Engkau bersemayam. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan di dalam diri kami. Semoga kami yang telah melakukan pendalaman iman ini dapat Kau teguhkan iman kami, agar tubuh kami ini menjadi layak dan pantas sebagai tempat tinggal bagi-Mu. Kami mempersembahkan hati kami kepadamu Tuhan. Tinggallah di dalam diri kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, syukur dan terima kasih atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami dari waktu ke waktu, sehingga pada kesempatan ini kami dapat melaksanakan pendalaman iman tentang tubuh sebagai kenisah bagi Allah. Kami mohon tuntunan-Mu agar kami mampu melaksanakan katekese ini dengan baik, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membaca teks kitab suci yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 41 sampai ayat 43. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan yang telah dibacakan, saya mengajak saudari sekalian untuk membagikan ayat-ayat kitab suci yang terkesan di kolom komentar. Saudara-saudari sekalian, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita mengungkapkan iman dan kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya. Saudara-saudari sekalian, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah di surga. Bagi perdamaian dunia, ya Bapa, curahkanlah rahmat cinta kasih-Mu kepada seluruh umat manusia yang berada di dunia ini, sehingga semua umat-Mu Kau mampukan untuk saling mengasihi dan hidup berdamai dalam kasih yang sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, ya Bapa, semoga Engkau selalu melimpahkan rahmat dan pengampunan-Mu kepada saudara-saudari kami yang ingin mengakhiri hidup mereka sendiri dengan cara yang tidak tepat, dan sadarkanlah mereka sehingga mereka mampu menyelesaikan setiap permasalahan hidup dengan mengandalkan Engkau sebagai sumber kehidupan sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, berkatilah kami semua yang telah melakukan pendalaman iman ini. Semoga kami mampu menyelesaikan setiap persoalan hidup sehari-hari kami dengan senantiasa mendengarkan bisikan dari-Mu di dalam hati nurani kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami, marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, di dalam tubuh kami Engkau bersemayam. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan di dalam diri kami. Semoga kami yang telah melakukan pendalaman iman ini dapat Kau teguhkan iman kami, agar tubuh kami ini menjadi layak dan pantas sebagai tempat tinggal bagi-Mu.
Kami mempersembahkan hati kami kepadamu Tuhan. Tinggallah di dalam diri kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.